Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Amel, saya dari kelompok 3. Kali ini saya akan mengajak teman-teman kelompok saya untuk berdiskusi tentang berita yang saat ini sedang happening, yaitu seorang mahasiswa yang melakukan aborsi hingga 7 janin dan membusuk di kamar kosnya. Halo teman-teman, saya dengan Amel. Di sini saya selaku MC dan di samping saya ada narasumber. Halo, Silakan. saya dengan Said. Oke, Kak Said kabarnya gimana hari ini? Ya, baik, Mbak. Baik ya. Sehat banget nih kayaknya Kak Said. Ya, alhamdulillah. Kak Said, saya langsung aja nih nanya yang pertama Iya, ya. iya. Kak Said tahu nggak sih tentang berita yang ada seorang mahasiswi yang melakukan aborsi sampai 7 kali dan janinnya itu ditaruh di kotak sampai membusuk. Kakak tahu nggak tentang berita itu? Untuk berita itu saya sempat baca sih di media TikTok. Itu ada berita yang mahasiswi melakukan aborsi sampai 7 kali dengan pacarnya. Iya benar banget. Menurut Kak Said, berita seperti itu kakak sebagai laki-laki nih perasaannya seperti apa sih? Saya sebenarnya nggak tega sih mendengarnya berita kayak seperti itu. Itu sangat merugikan kedua belah pihak dan sangat membuat malu keluarganya. Ya itu udah pasti ya. Iya. Pasti siapapun yang mengalami itu juga pasti merasakan hal yang sama nggak sih? Iya. Iya. Oh iya Kak Said, kalau saya baca dari artikelnya nih, dari mereka pasangan berdua ini, itu kan dia sedang menuntut ilmu di sekolah yang berada di bidang kesehatan kan ya? Iya, betul. Jadi seharusnya mereka udah dapat edukasi nggak sih dari sekolahnya? Menurut Kak Said itu seperti apa? Seharusnya kan karena mereka sudah tahu sebab dan akibatnya, mereka harus menjauhi atau tidak melakukan hal tersebut. Iya benar banget. Karena udah tahu dari sekolah juga sudah diajarkan kan ya. Iya. Kalau itu perilaku seperti itu merugikan banyak pihak kan Iya, ya. sangat merugikan. Terutama buat diri sendiri ya. Menurut Kak saya itu dia menyalahgunakan ilmu yang dia dapat atau gimana? Iya, sebaiknya tidak melakukannya karena sudah tahu sebab dan akibatnya jika melakukan hal tersebut. Berarti nggak boleh, harusnya karena udah tahu jadi nggak boleh dilakukan kan ya? Iya. Karena pasti sekolah juga menganjurkan nggak sih kayak mana yang boleh dilakukan, mana yang nggak dilakukan gitu Iya, kan? betul, pasti setiap sekolah melakukan seperti itu. Oke, kalau menurut Kak Said nih, peranan orang tua Kak Said sendiri nih terhadap pergaulan Kak Said sampai dari kecil sampai sekarang itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Untuk orang tua saya membatasi jam untuk bermain karena untuk menghindari hal tersebut. Jadi kalau bergaul atau main di luar tuh nggak boleh pulang malam-malam gitu? Iya, betul, batasnya dulu jam 10 malam itu sudah dicari oleh orang tua. Oh gitu. Karena di luar sangat berbahaya nggak sih menurut Kak Said? Iya, betul, karena tindak kejahatan itu lebih banyak dilakukan pada malam hari. Iya benar banget sih. Kalau untuk segi pergaulan, menurut Kak Said kita harus nggak sih pilih-pilih temen gitu? Untuk teman sih ya bisa dibilang seperti itu, tapi kita harus tahu diri atau tahu batasan. Kita bisa mengambil hal positifnya saja untuk berteman. Berarti tetap harus pilih-pilih temen ya? Iya. Karena ada temen yang menjuruskan ke hal yang baik dan yang nggak baik ya? Iya, sebaiknya kita memilih teman yang sering melakukan hal positif. Dan bermanfaat buat dia sendiri Iya, ya? betul. Dan Oke. tidak merugikan. Oke, Kak Said ini terima kasih banyak ya atas waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Iya, sama-sama. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Kak Said ya. Iya. Oke, cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih. Halo semua, di sini saya selaku MC dan saya bernama Said, dan di sebelah saya ada narasumber kami bernama Dinda Sria Putih. Iya, Mbak Dindi. Saya di sini ingin bertanya dan atau berdiskusi terkait berita yang terjadi beberapa tahun terakhir yang dilakukan oleh mahasiswi yang melakukan aborsi 7 kali. Yang lagi happy. Iya, betul, sampai 7 kali. Dan itu bagaimana menurut Mbak Dindi? Menurut saya pribadi sebagai seorang mahasiswi ya, dan selaku perempuan, yang pertama saya sedih ya Kak, terus juga merasa miris juga sebagai seorang perempuan. Iya, betul. Dan jika Mbak Dindi untuk melakukan hubungan dengan pria itu seperti apa? Yang pertama kita harus, menurut saya ya, ini menurut personal saya ya Kak, yang pertama kita harus menjaga perilaku kita sih terhadap lawan jenis kita, terus juga agama kan juga sudah ada melarang kita untuk menundukkan pandangan terhadap laki-laki ya Kak. Iya, betul, kita harus tahu batasan Iya, untuk melakukan hal tersebut, sangat disayangkan. Iya, sangat disayangkan.
Dan yang dilakukan Mbak Nindi sehari-hari itu seperti apa, dengan pacar atau teman dekat? Untuk lebih ke teman dekat kita sih, saya biasanya lebih sering sharing sih dengan teman-teman dekat saya. Jadi Gitu. untuk pertama untuk menambah wawasan juga. Kalau boleh tahu Mbak Dindi biasanya melakukan sharing seperti apa ke teman-teman Mbak Dindi? Saya sih biasanya sharing itu membahas tentang, pertama, kalau kan saya kan suka bahas-bahas tentang topik-topik yang lagi viral ya, Iya. kayak yang sekarang ini kita bahas gimana kita cara mencegahnya juga. Terus juga lebih ke bisnis sih Kak, lebih ke bisnis juga. Dan kalau boleh tahu Mbak Dindi biasanya mencegahnya seperti apa? Mencegah, untuk yang pertama kita jangan terlalu percaya sih sama omongan laki-laki, maaf nih Kak ya. Iya. Yang pertama kita jangan terlalu percaya sama omongan laki-laki, dan ini katanya sih dia pengen dinikahkan setelah setelah hamil terus langsung Iya. aborsi, itu kan katanya Iya, benar. dinikahkan ya. Tetapi sampai sam- 7 kali Iya. selalu seperti itu Nah ya. itu dia yang pertama, jangan terlalu percaya sama omongan laki-laki, apalagi belum ada yang bukan mahramnya juga Iya, ya Kak. betul. Iya. Dan Mbak Dindi biasanya bermain bersama laki-laki atau teman Mbak Dindi itu biasanya main kemana? Kalau di sini saya biasanya itu lebih sering main di rumah sih, jadi kayak lebih bertemu orang tua juga. Teman-teman saya lebih melakukan hal-hal yang positif kayak main masak gitu, atau kita lebih sering menonton gitu kan. Iya, atau kita Hal-hal menjauhi positif, iya, iya. menjauhi tempat-tempat yang sepi ya. Iya betul, tempat-tempat yang mungkin akan memicu terjadi hal-hal yang seperti ini. Iya, betul. Atau Mbak Dindi sering main ke museum atau ke mall gitu? Iya, Sama- saya sering sih main ke sana. Jadi lebih, pertama apalagi ke museum ya, Iya. itu lebih menambah wawasan juga sih Kak, dan terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Gitu. Mbak Dindi juga suka yang membaca-baca berita Iya, saya sering sedang terjadi ya. Iya betul banget Kak. Saya sering baca-baca berita-berita yang lagi trending sih, dan itu untuk supaya kita lebih mencegah gitu sih Kak, diri kita. Dan biasanya Mbak Dindi dapat berita-berita seperti itu melalui media atau koran seperti itu? Oh, kalau saya itu lebih kayak, nih saya lagi iseng, misalkan lagi iseng, lebih sering, kemarin sih saya nemu di scroll TikTok ya. Oh, di TikTok. Iya, saya nemu di TikTok. Dan emang lagi banyak juga sih tentang media tersebut gitu, di media sosial seperti Instagram gitu. Mbak Dindi jarang ya baca-baca berita melalui kayak media cetak gitu seperti koran. Koran itu jarang sih Kak. Biasanya Mbak Dindi melakukan atau membaca berita seperti itu di waktu-waktu senggang ya? Iya, Atau senggang. Iya, ini di pas lagi tertutup sih Kak, kalau lagi tertutup ya. ya, seperti waktu istirahat Iya. atau di malam hari ya? Iya, lagi di malam hari gitu ditutup. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dindi sudah memberikan informasi kepada kami. Oke. Saya tutup untuk video saat ini. Terima kasih Mbak Dindi. Terima kasih sama. Halo, perkenalkan di sini saya Dindia Surya Putih selaku MC, dan di sini di samping saya sudah ada narasumber, yaitu bernama siapa Kak? Nama saya Angel Labella. Iya Kak Angel, apa kabar Kak Angel? Baik Kakak Nindi. Di sini kami akan mendiskusikan tentang topik yang lagi viral, berita yang lagi happening banget viral di media sosial, yaitu mahasiswi yang menggugurkan janinnya selama 7 kali, dan janinnya tersebut tujuhnya itu disimpan di dalam kotak ya. Menurut Kak Angel itu gimana sih tanggapan Kak Angel sebagai seorang mahasiswi? Aku dengernya miris banget Iya. karena jujur kalau aku yang ada di posisi perempuan itu juga pasti sedih banget ya. Iya. Nggak tahu kita harus ngapain, apalagi untuk jujur ke orang tua itu pasti kesulitannya di situ. Iya. Selaku kita perempuan ya Kak Angel ya. Betul. Untuk gimana sih untuk kita cara mencegah kita untuk diri kita tuh supaya tidak terjebak di dalam pergaulan bebas ya teman-teman, itu menurut Kak Angel gimana? Kalau pergaulan bebas sebenarnya sih dari kita sendiri ya, dimana kita harus sering-sering membatasi, dimana harus mainnya dengan siapa, karena pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh loh.
kepada diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus tahu gaul sama ini bener gak ya gitu. Dan kita harus membatasi semuanya. Berteman dengan siapa aja boleh, tapi tetap aja harus ada batasan gitu. Jadi kita perlu membatasi diri terhadap lingkungan. Betul. Peranan orang tua itu penting nggak Kak Angel untuk kita tuh supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang akhirnya menyebabkan kita terjerumus, dan ketika kita sudah terjerumus itu kita akan melakukan tindakan seperti aborsi ini. Itu penting nggak Kak Angel? Menurut aku sangat penting ya, apalagi keluarga. Keluarga itu nomor 1 ya. Jadi ketika kita mempunyai orang tua yang mungkin sibuk kerja, jadi kita tidak ada perhatian, jadi kita harus mencari perhatian di teman-teman sendiri gitu kan. Dan itu yang ngebuat anak menjadi liar, kita bisa bilang ya, atau bisa melakukan hal-hal yang nyeleneh lah ibaratnya. Jadi sebenarnya peran orang tua itu sangat penting terhadap anak gitu ya. Oke, berarti peranan orang tua pun penting juga ya teman-teman dalam kita membatasi diri juga terhadap lingkungan. Bagaimana cara Kak Angel untuk menjaga diri di luar sana agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini Kak Angel? Yang pertama, aku mempunyai orang tua yang ngejaga aku banget ya. Kayak bisa dibilang strict parents lah. Jadi aku kemana-mana pun harus video call, atau aku kemana-mana pun harus dianterin. Jadi sebenarnya mungkin karena aku diprotek dengan orang tua, jadi itu yang ngebuat aku tetap terjaga ya. Dan dari akunya juga mikir sih, kenapa harus seperti itu. Mungkin dulunya aku pernah mikir kenapa sih aku dibatasin ke semuanya. Ketika aku besar dan ngelihat teman-teman aku mahasiswa-mahasiswa dan ngelihat tingkahnya yang sangat-sangat menyepelekan agama atau menyepelekan orang tuanya, jadi aku sangat miris juga ngeliat itu ya. Dan akhirnya aku tahu maksud dari orang tua aku, kenapa aku selalu dibatasin. Ternyata karena ya banyaknya berita-berita kayak gini juga itu menghindari hal-hal seperti ini ya Kak seperti Angel ini ya. betul. Oke. Jadi Kak Angel, terima kasih ya untuk waktu berbincangnya. Sama-sama kakak. Sekian, saya tutup teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel Nabila Sydney selaku MC dalam kelompok ini, dan di samping saya sudah ada selaku narasumber dari kelompok ini, yaitu dengan kakak. Halo, saya dengan Amel. Ya, kali ini saya akan mengajak kakak Amel berdiskusi tentang berita yang sedang happening banget di masyarakat, yaitu tentang mahasiswa yang menggugurkan bayinya hingga 7 kali berturut-turut. Untuk kakak Amel ini sendiri, apakah sudah mengetahui tentang berita ini? Oh, kalau untuk berita ini sendiri saya udah tahu ya dari Instagram. Kemarin lihat di akun Instagram itu memang ada seorang mahasiswa yang melakukan aborsi sampai 7 kali. Itu termasuk serem juga sih. Oh iya, kalau untuk kakak Amel sendiri, pendapatnya gimana sih tentang berita ini? Kalau menurut saya sendiri berita ini tuh kayak bener-bener fatal dan gak nyangka aja sih sampai 7, dan itu ditemukan katanya membusuk ya. Ya benar, membusuk di dalam kosannya sendiri loh. Iya, makanya kayak di luar dari nalar aja gitu. Jadi kaget aja ngeliat berita ini gitu, bisa sampai 7. Kayak nggak ada kemanusiaan aja gitu nggak sih? Oh iya benar. Untuk kakak Amel sendiri ada saran-saran nggak sih untuk remaja-remaja di luar sana agar tidak melakukan sesuatu yang kelewatan seperti berita itu? Kalau saran ya, ini sebagai saran aja menurut saya pribadi itu, kalau melakukan hubungan pertemanan itu harus tahu gitu batasnya sampai di mana. Pasti kalian juga udah paham kan ya kalau batasnya tuh sampai di mana. Kalau udah umur 20-an ke atas mungkin ya cuman balik lagi ke personal masing-masing kali ya. Iya, betul-betul. Dan yang saya baca juga tentang berita ini, kalau 2 mahasiswa yang menggugurkan ini, yaitu pasangannya, mereka sama-sama berkuliah di dalam kesehatan loh kak. Jadi dia tahu tentang bagaimana cara menggugurkan bayinya. Menurut kakak gimana nih kalau untuk orang yang sebenarnya dia diedukasi dengan baik, tetapi malah dilakukan dengan cara yang salah contohnya? Wah, itu lebih ini lagi sih sebenarnya. Apalagi kan kalau mereka berdua katanya sekolah di
bidang apa tadi, kesehatan ya. Berarti edukasinya tuh kayak disalahgunakan gak sih? Betul. Iya kan? Sepertinya disalahgunakan sekali ya. Iya, jadi sayang banget gitu ilmunya dari sekolah yang didapat udah pintar tapi disalahgunakan gitu. Jadi jangan sampai disalahgunakan ke depannya untuk ilmu-ilmu yang kalian tahu. Jadi kita kan tidak bisa ya untuk menahan semua orang untuk tetap Iya juga sih. tetap apa ya? Tetap ada di jalur yang tetap benar. ada di jalur yang benar. Nah, untuk orang-orang di luar sana, kakak bisa kasih saran nggak harus apa biar tidak kejadian lagi hamil di luar nikah seperti ini, Kak? Kalau menurut saya pribadi, saran dari saya itu ya sama sih, kurang lebih sama yang tadi. Sebenarnya kalau udah dewasa dan umur 17 tahun ke atas, apalagi yang punya agama ya, harusnya tahu sih batas pergaulan itu sampai mana. Karena kalau misalkan sudah berakibat kayak gini tuh yang dirugikan tuh banyak. Kayak misalkan diri sendiri, terutama keluarga, juga sekolah, dari lingkungan sekitar juga kayaknya kena imbasnya sih. Jadi sampai diusut sampai sejauh ini kan ya. Apalagi sampai kejadian 7 janin, dan itu kejadian bertahun-tahun bukan sih, Kak? Bertahun-tahun. Jadi setiap tahun sepertinya Ada. Iya. Sangat miris sih mendengarnya, lebih ke miris. Iya. Karena wanita-wanita juga percaya dengan ketika dia hamil akan dinikahkan, itu yang jadi Oh, bahaya dijanjinya akan sebenarnya. dinikahin ya? Iya, betul. Jadi beritanya pasangan tersebut akan berjanji akan dinikahkan di tahun depan, tetapi tahun depan hamil lagi dan hamil lagi gitu. Oh, Kak. makanya jadi disimpan di kotak makan gitu ya. Yes. Jadi menurut saya jangan sampai terjadi di perempuan-perempuan yang lainnya ya. Betul. Kalau menjalani hubungan pertemanan itu harus ada batas wajarnya aja sih. Cuman balik lagi kita ke personality masing-masing. Gak bisa juga sih ngelarang orang lain batasnya sampai mana. Cuman harus tahu aja sih. Karena pasti kalian juga tahu kan imbas negatifnya tuh sampai ke semuanya. Dari lingkungan, diri sendiri, dan lingkungan sekitar deh pokoknya. Jadi lebih ke mengetahui batasan-batasan ya, Kak ya. Iya, bener banget Kak Angel. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Kakak Amelia. Sama-sama. Oke teman-teman, saya Amel selaku moderator dari kelompok ini. Jadi tadi kan kalian sudah melihat diskusi antar anggota kelompok kami dari kelompok 3. Kami sekarang berempat mau membahas tentang kenapa kita mengambil topik ini untuk dijadikan sebuah bahan diskusi dalam presentasi kali ini. Coba kita tanya ke Kak Angel ya. Kita ambil tema ini yang pertama karena tema ini lagi happening banget di kalangan masyarakat ya. Apalagi menariknya kalau berita ini tuh jarang gitu ada di mana-mana karena aborsi sampai 7 kali ya. Iya benar-benar. Gitu sih Kak kalau menurut aku. Kalau menurut Kak Said gimana? Menurut saya berita itu kita mengambilnya karena untuk mengajak kalian semua agar tidak melakukannya dan tidak terlalu percaya omongan laki-laki. Oh gitu. Berarti kalau teman harus pilih-pilih tadi ya Kak Said ya. Betul. Oke, berarti kalau menurut Kak Dindi kayak gimana? Kalau menurut saya bisa diambil pelajaran ya teman-teman ya. Jadi kita juga harus lebih waspada juga, lebih hati-hati juga terhadap pasangan yang belum mahram seperti yang tadi Kak Said bilang ya. Iya, betul. Teman. Terus juga lebih memilih teman ya. Betul, Terus betul. juga kita lebih menjaga diri sih, itu intinya. Jadi kesimpulannya kenapa kita mengambil tema ini di antara tema yang sedang happening saat ini itu karena kalau misalkan tema yang lain kan mungkin seperti berita tentang Ridwan Kamil yang sedang berduka. Kita mengangkat tema ini karena jarang dan sepertinya baru kali ini ya sampai Iya, sampai aborsi 7 kali janin. Jadi agak jarang gitu. Jadi kita membahas tentang topik tersebut gitu. Jadi saya rasa sekian untuk kesimpulan diskusi kami dari kelompok 3 kali ini. Semoga kita ketemu di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.